pengen tahu dari dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di Bahi Kreatif benar-benar kedatangan bintang tamu dari, bukan dari luar sih, dari kota Salunto lah. Sesuai dengan rencana kita kemarin, collabs, Bahi Kreatif collabs dengan Putu Ayu Jumbo. Di kota Salunto mungkin udah cukup terkenal, mungkin di Sumatera Barat juga sudah terkenal, tapi banyak yang tidak tahu siapa ownernya, dan ternyata ownernya itu seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, tapi masih sempat membuat salah satu kuliner lah, kuliner legend, tapi dimodifikasi dengan kekinian, yaitu owner Putu Ayu Jumbo, Mbak Ii. Assalamualaikum. Oke. Nama asli kan Wery, Wery, kan? ya. Wery Dwi Wahyudin. ya. Jadi untuk diketahui kan, Wery ini atau biasa dipanggil Ii adalah teman sekolah lah, dari SD, SMP sampai SMA, dan sekarang kita sama-sama berwira swasta. Cuma cukup banyak kesamaan lah ya. Sempat di bank ya, Sama-sama di bank ya. sempat di dunia perbankan. Cuma Ii setelah tamat sekolah melanjutkan kuliah di Unan, Unan ya, jurusan hukum. jurusan Jauh. hukum, tapi jauh ya, melenceng ya, sampai terakhir sekarang Coba usaha. coba usaha. Tapi emang itu ya, hobi jualan ya, Hobi jualan. hobi jualan ya dari zaman sekolah. Zaman sekolah, zaman kuliah lah. Kuliah lah mulai-mulai. Sekolah. Jualan pertama kali apa tuh? Jual-jual parfum, baju-baju, pre-love. Prihol apa ya? Coba-coba yang penting cuan. Yang penting cuan ya. Penting Ya, cuan. itu untuk motivasi aja sih, motivasi untuk anak-anak muda sekarang kan, daripada main HP ya. Nah, untuk teman-teman kota Salunto dan Sumatera Barat mungkin udah mengetahui lah kalau Putu Ayu Jumbo ini pencetus awalnya berasal dari seorang ibu rumah tangga. Sempat viral di zaman Covid ya. Iya. Dan 2022. Awal mulai itu ya kan, Akhir 2021. akhir 2021 kan masih zaman Covid itu. Iya. kan? Jadi sebelumnya kan memang di perbankan. Mm-mm. Itu statusnya waktu di perbankan kan kontrak atau pegawai tetap? Masih kontrak hampir 8 tahun kontrak. Cuma di Salunto kan? Ya, di Salunto. Putus kontrak atau resign? Sebenarnya kontraknya udah habis, nggak putus kontrak. Tapi yang apa tuh, bagian Wery itu memang nggak dibutuhkan lagi. Oh, dihilangkan. Nah, Misalnya kemarin itu Wery nggak di bagian dibutuhkan. Administrasi, admin, terus dipindahkan ke Ke marketing. bagian marketing. Akhirnya Kurang. memutuskan. resign. Resign. Karena lagi hamil 7 bulan juga kan. Oh, ya pas hamil ya? Pas hamil 7 Pas bulan. hamil tujuan yang anak pertama berarti kan? Anak kedua. Oh, anak kedua. Oh iya. Sudah 2 orang. Ya, untuk kedua. kawan-kawan ya, Mbak I ini udah memiliki 2 orang anak, Iya, 2 orang anak. tapi masih bisa menyempatkan membuat usaha Putu Ayu lah. Tapi untuk setelah resign berarti Setelah resign kan 1 tahun setelah resign. ya Resign di 2019 awal kemarin. 2019. Ya mungkin untuk diketahui lah ya. Soalnya kayak Wery dan suami kita kan Iya, sudah berteman lah iya. dari zaman sekolah kan. Tahu lah. Tapi untuk apa namanya kehidupan lah kan, kita kan nggak tahu tuh fase-fase yang harus kita hadapi kan banyak tuh. Sama kayak kita sama-sama perbankan, Iya. tiba-tiba sekarangnya di Wirausaha. wirausaha dengan, tapi sama sih kalau ini kan jatuhnya F&B, makanan lah. Makanan. Kalau di Bahi kan juga ada kuliner kan. Selain Forestry Coffee, kita juga ada cafe kan. Ini sponsor ya, Men. Dari kita untuk Always. kita, dari kita untuk kita. Selain Forestry ada cafe di Bahi Eat, dan Wery juga jualan makanan. Berarti kan sama-sama F&B lah. Cuma cukup menarik lah. Putu Ayu, nama Putu Ayu Jumbo ini kan berarti kan brand sendiri. Brand sendiri lah ya. Awal kisah Putu Ayu nih jadi untuk diketahui sama kawan-kawan yang mungkin sudah sering langganan lah. Karena untuk sekarang Putu Ayu Jumbo
Putu Ayu Jumbo II kan? Nah, Kalau di Instagram kan Putu Ayu Jumbo. II. Jadi di Instagramnya Putu Ayu Jumbo II sudah cukup viral lah di Sumatera Barat. Malahan sekarang banyak yang coba-coba resep sendiri mungkin, modifikasi sendiri. Tapi untuk diketahui Putu Ayu Jumbo ini pencetus awalnya adalah Mbak Ii gitu. Jadi harus diketahui kalau untuk orang Sumatera Barat harus tahu. Nih ownernya langsung datang ke Bayi Kreatif menyempatkan waktu. Tapi hari ini memang off atau ada pagi tadi udah off lagi, sekali off. tapi memang setiap hari ya? Alhamdulillah sebenarnya Wery nggak ada open order. Memang Tapi orderan tuh memang- masuk, nah mungkin ditolak ya. Nah, gitu kan. Mantap ya. Orderan masuk malah, iya, nah mungkin ditolak lah. Berarti Rezeki mungkin ditolak. apa ya? Nggak perlu Wak, memasarkan tapi Alhamdulillah itu Putu Ayu datang Jumbo serang dari ya? awal kayak gitu, tanpa open order. tapi memang payah sih ya. Orang kadang apa ya memasarkan kan, kadang sewa Nah, artis itulah, untuk itu kan, iya. pet promote segala macam berbayar. Ada juga kawan-kawan Tapi- selebgram yang bantu. Oh ada dibantu ya? Iya, ada lah. Ya tapi kan memang kayak gitu konsepnya. Kalau kita pelaku UMKM kan harus pandai-pandai lah. Ya kawan selebgram minta bantu, kalau bisa gratis gitu kan. Ya kasih kue alhamdulillah. Guna pertemanan tuh ya kayak gitu kan. Atau ya barter lah. Istilahnya barter. Misalnya kayak gini kan di Bahi Putu Ayu barter sama forestry misalnya kan. Iya. Kan barter loh istilahnya. Tapi emang luar biasa sih. Jadi Putu Ayu kan sebenarnya kan makanan legend tuh. Ya, ya kan? Soalnya waktu untuk ketek dulu ya, waktu teman-teman SD lah, teman SD. Identik Putu Ayu itu kan yang orang pakai gerobak itu. Ya waktu zaman SD kan tahu kan? Itu putus itu dia ya yang Kan pakai gerobak, ya, Wak. Bunyi-bunyi kan ada Selalu bantu ciri itu khas makan. bunyi kan ada tuh. Pokoknya ada ciri Betul ya? khas bunyi itu kan. Bahannya kan gula aren juga tuh. Yang Wak. Ya. Dipanaskan kan. pakai kelapa, taburan kelapa. Tabur kelapa tuh Tapi beda. sesederhana itulah gitu. Cuma sekarang dimodifikasi lah. Dimodifikasi Putu Ayu Jumbo. Cukup itu ya. Ide-ide out of the box lah. Soalnya kalau dipikir mungkin secara resep, secara pembuatan sebenarnya simple kan? Simpel. Cuma kan selama itu nggak ada orang yang terpikir, ya kan? Iya itulah. Nggak ada yang terpikir dan Tidak menyangka Tidak loh. menyangka. Ada Putu Ayu yang pakai gula aren. Putu Ayu pakai gula aren dan sekarang viral. Berarti itu tuh kan dampak positif COVID sebenarnya kan ada juga. Iya. Iya kan? Memang, Kalau orang mungkin banyak dampak negatif COVID kan, ya kehilangan pekerjaan. Salah satunya kan kehilangan pekerjaan tuh. Pasti. Karena COVID kan. Ya keluar dari bank, akhirnya menemukan Jati diri sesungguhnya mungkin ikan. berarti passionnya sebenarnya menggali putu. Mengkalih tuh anak. Soalnya passion aslinya emang jualan lah. Walaupun berbeda dari jurusan hukum kan sebenarnya kan enggak masuk jauh lah, melenceng kan. Kalau hukum orang identiknya kok enggak notaris, pengacara. Ya tentang hukum lah. Tapi akhirnya beralih ke wirausaha menggalih putu lah. Karena Dan boleh putu belajar tuh mungkin. ya makanan legend yang disulap menjadi makanan kekinian dan viral ke Sumatera Barat malah gini. Amin lah, amin. Soalnya sering kan kan buka Justip kan, ada Justip tuh. Karena Jadi- Justip tuh sampai keluar sesumbar jadinya. Akhirnya Justip itu tuh membuat Putu Ayu semakin dikenal lah di daerah-daerah lain lah selain Kota Salunto kan. Soalnya kan sering numpang di orang Justip nitip di forestry gitu kan. Iya. Ke arah Selalu tuh kalau dari Sijunjung, Mas Raya. ya kan. Forestry Kak. Tunggu di forestry ya Kak. Jadi sambil promosi juga. Gitu kan. Ya, itu tadi guna pertemanan itu. Itu tuh pantut dicontoh tuh untuk kawan-kawan kan. Kalau ada rekan sesama bisnis kan, jadi harus sambil menyelam minum air lah. Jualan wak laku, jualan kawan laku juga. Pas kan dari Junjung Siko 2 jam kan istirahat makan siang. Iya. Pesan Putu dibawa ke Padang. Cocok. Daripada istirahat Siko. Oh Cocok. Mas, boleh ditanya diwawancarai orang yang Mas Raya itu kan kalau yang bawa kue putu pasti makan di Siko. Nggak mungkin nitip saya dong. Tapi gue harus patut dicontoh sih itu tuh pemula-pemula bisnis ya. Jadi bisnis tuh selain awak marketnya harus ya di dunia online segala macam, di dunia pertemanan tuh salah satu hal yang paling berpengaruh lah. Karena awal jualan tuh
pasti ya mencoba ke kawan-kawan loh senena ya kan. Pasti iya awal membuat itu pasti cubuan senena kan ke keluarga lah. Ke keluarga. Keluarga awalnya kan. Lama bunda. Habis itu baru dia ke kawan. Karena diposting. Ada juga sih Bu Yori Rianda minta open order pertama kali. Minta open order Putu Ayu, Kak. Open order lah, Kak. Nggak pede sebenarnya gitu. Cuman suami kan emang nggak suka cake kayak gitu kan, yang kayak gitu tuh. Pas dibikinin Putu Ayu konya setengah habisnya surang. Wih. Iya. Nggak nyangkut itu. Enak Mas, enak saya. Biasa apapun cake dikasih nak kan. Tapi pas kan enak. Pas Putu Ayu langsung habis. Setengah habisnya nyangkut kan. Kok suka Berarti awal mulai itu lah ya, jadi makin semangat lah ngulik-ngulik ya. Kawan-kawan yuk iya tuh di tag akhirnya baru bikin brand Putu Ayu yang sesungguhnya. Luar biasa lah ya. Awal buka 7 kue, 7 loyang. Tapi sekarang kan banyak varian tuh. Jadi Putu Ayu itu selain yang originalnya kan pandan taburan kelapa di atasnya dan gula aren kan. Tapi kalau kayak gini kan banyak variasi tuh. Apa sih ini? Gini ya, pakai topping keju. Keju. Topping mix. Rasanya ada pandan original, nangka, ubi ungu, pisang, topping pisang keju, red velvet yang Agustus kan. Mau kan Agustus red velvet keluar. Red velvet. Tapi yang paling laris lah, apa? Original. Yang original. Pastinya original. Yang original ya. Karena original ini disukai dari anak-anak sampai dewasa. Berarti udah berjalan hampir 2 tahun berarti ya? Hampir 2 tahun, akhir 2021 mulainya. Desember. Tahan ya. Alhamdulillah. Hebat. Tidak menyangka. Ya berarti karena soalnya makanan itu kan kalau ndak karena rasa atau emang strategi marketing yang bagus. Karena makanan kan rata-rata kalau ada inovasi, mungkin ya karena inovasi itu. Mungkin. Karena makanan harus banyak inovasi, sama kayak kafe lah. Ya. Kafe selain inovasi nambah menu makanan atau tempat, kalau nggak orang bosan kan, pasti bosan gitu. Iya. 2 kali 3 kali orang di bos itu makanan itu ya, sampai spot foto itu ya, tapi kan pasti lama-lama orang bosan kan. Akhirnya lah. Dikira ya Putu Ayu itu pasti bosan kan, mungkin sebulan 2 bulan. Ternyata alhamdulillah satu orang tuh kadang satu hari itu sekali masan, seminggu tuh bisa masan tiap hari orangnya sama. Masya Allah, nggak tahu deh ada orang tuh suka kayak gitu. Serius nggak cuma satu orang, udah alhamdulillah. Tapi itu orang luar kota Sawalunto atau? Sawalunto, luar kota. Berarti yang memang langganan tetap itu berarti memang benar-benar ada ya? Alhamdulillah. Sekitar berapa orang? Nggak gitu. Kadang nggak tahu kan, yang kadang kan dari mulut ke mulut. Itu ada apa sih? Pertanyaan titipan lah. Iya kan ibu rumah tangga tuh. Ibu rumah tangga, 2 anak, dan suami juga bekerja dari pagi sampai sore, malam kadang sampai malam gitu. Iya. Pasti ada kesulitan lah. Pasti. Soalnya kalau yang diulik-ulik lah, kami ketahui kan yang nolong kan ada tuh. Maksudnya tuh nggak ada yang membantu membuat Putu Ayu itu, yang jago anak-anak pun nggak ada gitu kan. Itu kan pasti ada kesulitan tersendiri kan. Tapi kalau dicari di postingan Instagram segala macam, kadang dalam 1 hari itu bisa mencapai puluhan kan. Banyak cara mensiasatinya sih. Misalnya mulai kan dari Jambara ke Jambara. Oh gitu. Iya mulai itu sangat ingin mana orang tahu tuh. Cik orang mungkin jago jam 3 subuh mungkin kan untuk bake kue kan. Dia harus diketahui juga sama kawan. Alhamdulillah di balik kesulitan pasti ada kemudahan ya. Siap. Jadi kalau gue Putu Ayu ini pernah yang alhamdulillah enggak pernah yang jagonya jam ampe doang. Enggak pernah. Karena kebetulan memang susah lo jago pagi. Jadi jagonya emang habis subuh, sholat subuh, jam 6 atau jam 7 baru mulai bikin kue. Tapi kan anak-anak udah boleh dong, di saat anak-anak tertidur, itu gercep tuh. Itu trik untuk ibu-ibu pengusaha muda lah, pengusaha muda yang baru berkeluarga, yang punya anak bayi misalnya kan. Tapi itu suatu trik lah. Berarti sebelum anak-anak bangun, habis sholat subuh, udah start. Ya start. Itu Sendiri. Dulu ada dibantu sama adek, sekarang adek udah pindah sendiri aja sekarang. Cuma sebelum
anak-anak bangun itu kan berarti cuma dalam berapa jam gitu? 2 jam. Berapa loyang tuh? 30 bisa. 30 loyang? Bisa. Dalam waktu 2 jam? Bisa. 1 jam itu bisa masak 5 balik. Campur ya kalau 30. Kalau yang besar sih 5 balik bisa 2 jam. Kalau yang mini bisa 30. Bisa 30. Atau campur bisa 30. Berarti lumayan juga kan? Cuma kalau maksimal, misalnya orang order misalnya hari ini untuk besok Maksimalnya 60. Selama Kalau 1 hari 60. Berarti selama 2 tahun Putu Ayu Jumbo 60 loyang Oh maksimal. enggak, kalau lebaran 400 alhamdulillah. Wih. 400 kali harga. Sekian lah, lebih kurang lah. Harus tahu lah. Ini kan pas lah dibawa produknya kan. Itu kan ini Yang mini 27.000. 27.000. Ini. Yang mini 27.000. Heeh. Kalau yang Besar 50.000. yang besar 50.000. kali 400. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau lebaran 2 hari itu ya. 2 hari. Ya kan lumayan lah. Kami lumayan. Capek Nggak lumayan juga. Ya capek kan, maksudnya itu kan cuan lah. Iyalah. Namanya awak cari PT itu Nggak mungkin lah sana-sana nggak saya. mungkin lah. Di bos datang sih PT kan nggak mungkin juga kan. Kini ada itu kan yang paket kayak ulang tahun ya kan. Ulang tahun Ya kan? tumpeng. Ya ulang tahun terus Tumpeng tuh bisa 20 orang tuh. oh iya Kini kalau kantor-kantor kalau pengen acara kini alhamdulillah pakai tumpeng tuh ayu. mantap ya. Oh udah masuk ke Insya Allah. dinas ya, Hah? masuk ke dinas Pemda. Alhamdulillah ke Polda Sumbar, Wih. kantor gubernur. Biasa. Alhamdulillah. Karena itu juga kan kalau online itu juga sebenarnya tuh dari mulut ke mulut online. Dari mulut terus ya itu Di tadi tag-tag. pertemanan tadi kan. Hmm. Selebgram Nah, di tag-tag di apa? Jadi orang tahu-tahu pengen coba. banyak lah ya yang membantu di balik kesuksesan Putu Ayu Jumbo. Pasti ada orang-orang ya selain keluarga ya pasti Ya, kawan-kawan kalau keluarga udah pasti ya kan. jadi intinya selagi ada kemauan kan pasti ada jalan. Jadi sesuai lah tagline pengusaha kan banyak kayak gitu, yang penting awak coba aja dulu gitu kan, coba aja dulu gitu kan. Pasti ada harapan kan. Ya kan? Pasti ada harapan. kan. Yang benar-benar dari nol kan orang kan banyak aja yang nggak tahu gitu. Dan orang nyangka nggak mungkin seorang Wery baik kue do nak den sayo do pasti mama itu yang bikin kan. Iya. Nggak mungkin Wery yang baik kue butuh do seorang Wery yang baik kue butuh gitulah ibaratnya Iya, kan. iya. Karena COVID juga lah kan. COVID kan takut beli makanan keluar. Iya. Karena suka Putu Ayu coba-coba bikin sendiri. Awalnya yang lucu tuh bikinnya tuh sebenarnya nggak bikin cake. Apa tuh awalnya? Awalnya tuh bikin Putu Ayu kan lah belajar buat Putu Ayu. Cetakan ketek pun ada di rumah doh. Kece mama pakailah cetakan agar-agar gadang doh. Oh itu awalnya tuh. Dan ini nak tahu loh kalau ada loh ternyata di YouTube buat cake yang gadang kok. Maksudnya ke cetakan agar-agar mama. Oh itu awal mulu ya. Tuh cetakan agar-agar mama. Oh dia itu berarti namanya Jumbo langsung. Jumbo, nggak tahu kalau suamuku orang ternyata ada misalnya yang Orang tahu ya Putu Ayu itu yang mini-mini. Niat ini bikin mini. Oh awalnya emang niatnya Mini. mencubung buaya Putu Ayu yang sesuai standarnya lah ya. Standarnya lah, Tapi karena dia- ada tapi cetakan. dia ada cetakan. Untung ada cetakan nak. Oh, akhirnya jadi viral ya. Nah maksudnya akhirnya jadi suatu ide baru jadi. Karena diposting. Tapi itu Posting. support yang order tuh lah kekuatannya di situ kan. Kekuatan netizen itu kekuatan netizen yang positif. Heeh. Awalnya makanan tuh yang penting konsisten dirasa. Untuk ketahanannya berhari. Ketahanan Putu Ayu tuh 2 hari suhu ruang. Yang penting dibukaan. Tutupku kan pengap, kalau pengap Oh, kan iya, bau. iya. Kalau dibukaan 2 hari suhu ruang tahan insya Allah. Kalau keju insya Allah 3 hari. Tapi kebanyakan orang ada juga masuk kulkas 5 hari, katanya lebih enak masuk kulkas kalau keju. Nggak tahu lah, ikan alhamdulillah nggak pernah masuk kulkas sih. Ada harapan ke depannya gitu. Putu Pasti. Ayu Jumbo nih misalnya dijadikan apa? Ciri khas Salunto Deh, misalnya. amin. Nah, Kan harapannya ada tuh. ya. Pengen lah. Makanan khas kota Salunto ada Putu Ayu Jumbo Iyalah. kan. Karena kan memang Emang untuk oleh-oleh semua orang. untuk oleh Mm-mm. ada yang pesan kayak gitu. Iya, untuk oleh-oleh. Memang Kalau kayak yang dari luar kota kan oleh-oleh untuk pulang kampungnya, misalnya ke Sejunjung, nama saya kayak Bukit Tinggi, Payakumbuh, Ya. Padang. Pengennya tuh ada outlet, ada yang bantu. Pokoknya tuh bisa lo lah agak senang kan dengan anak-anak gitu. Kalau gini kan
Dia sadola di kakuk lah. Jadi itulah untuk akhirnya mungkin kawan-kawan kan banyak yang nggak tahu ownernya Sia gitu, Putu Ayu Jumbo kan, Putu Ayu Jumbo II kalau di Instagram kan. Ya luar biasa lah untuk kawan-kawan kan, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak tanpa pengasuh dan tanpa yang membantu membuat kue kan. Itu kan luar biasa tuh. Jadi bisa jadi inspirasi lah untuk ibu-ibu muda kekinian lah. Jadi peluang usaha tuh sebenarnya banyak, asal kita ada kemauan dan berani mencoba. Intinya berani mencoba. Soalnya kan awak panjang lebar cerita tadi kan dari awal kan langit ya. Padahal kok cuma iseng-iseng berhadiah gitu. Akhirnya memang berhadiah. Emang difokuskan lah. Emang nggak berhadiah lagi gitu. Ya memang jadi lahan kan, lahan pencarian. Istilah kan ala jadi mata pencarian jadi. Dari berawal cuma iseng-iseng nambah piti untuk kebutuhan kan, akhirnya memang mata pencarian jadi ya kan, ya alhamdulillah kan. Jadi semoga memang tetap lanjut terus. Bisa menginspirasi lah untuk teman-teman, terkhusus ibu-ibu muda ya. Ibu-ibu muda, jadi tidak ada alasan, anak awak ngasuh. Bisa dibuktikan dari seorang Weri Dwi Wahyuni, nama macam gitu ya kan. Yeah. Walaupun secara bisnisnya kan Bayu kan konveksi, digital printing, kuliner dan lain-lain kan. Cuma dengan ada yang kayak podcast kayak itu kan bisa lah sambil promosi, selain promosi UMKM lokal ya Salunto, secara tidak langsung kan promosi kota gitu. Promosi kota ya, mudah-mudahan podcast itu berlanjut dan antusias lah untuk kawan-kawan yang nonton gitu. Jadi Beko setelah Putu Ayu Jumbo mana tahu ada yang diundang atau menawarkan diri, Bang, aduh sih pantang beberapa yang undanglah kami Bang gitu kan. Nah besok lo dicari konsep yang lo kan, cari waktu yang tepat. Tapi dengan datangnya owner Putu Ayu Jumbo, setidaknya kan itu menjadi yang berawal dari bukan podcast jadi kayak ya semi-semi podcast lah. Semoga bisa menginspirasi lah untuk anak-anak muda yang putus asa misalnya, tidak ada biaya untuk kuliah, tidak ada biaya untuk ikut. Sebenarnya peluang usaha tuh banyak gitu. Asal mau berusaha. Terus ya berani aja dulu mencoba gitu. Tidak usah malu-malu gitu. Tidak usah malu-malu karena Beko kalau memang alam menghasilkan orang pasti ada. Tahu orang ada investor gitu kan, ada segala macam. Jadi jangan putus asa lah. Yang penting ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang positif kan. Mana tahu Beko bisa jadi pengusaha muda yang sukses ke depan. Harapan untuk Bayi ada nggak? Harapannya kalau Bahi Kreatif tuh semakin maju, semakin dikenal. Amin. Sama-sama lah ya, berarti pokoknya Putu Ayu pun tetap konsisten lah. Yang penting rasa tidak berubah. Boleh lado langganan kan ya, pokoknya kalau lado langganan itu sebenarnya lama gitu. Ada varian-varian terbaru yang lain yang bisa dihasilkan. Insya Allah. Sama II. Oke, sekian lah. Jadi semoga bukan podcast kali ini menginspirasi untuk kawan-kawan Bahi. Ya yang penting untuk kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman Bahi yang lain. Kalau ada yang mau diundang ke Bahi, silakan DM. Dan jangan lupa follow Instagram Forestry Coffee, Bahi Kreatif, Putu Ayu Jumbo II. Yang belum pernah mencoba Putu Ayu, coba. Silakan. Instagram ya? Iya, Instagram. DM. Amin 1. Oke, thank you. Bahi Kreatif, sukses selalu.